Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazal Ramdhani dengan NPM 240611124 dari kelas A Teknik Informatika. Saya di sini ingin membacakan artikel yang dibuat oleh saya tentang membangun sikap disiplin dan perilaku bertanggung jawab seorang mahasiswa dalam kegiatan belajar luring dan daring. Abstrak. Pembuatan artikel ini bertujuan untuk membahas sikap dan perilaku yang harus dimiliki setiap mahasiswa terhadap perubahan kegiatan belajar mengajar dari luring atau tatap muka ke daring atau online agar pembelajaran berjalan dengan tertib dan maksimal. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif. Instrumen yang saya gunakan dalam pembuatan artikel ini adalah observasi yang dilakukan pada sejumlah mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar, baik luring maupun daring. Dalam artikel ini menjelaskan pembelajaran daring yang kini menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan, terutama sejak pandemi COVID-19, yang memaksa banyak institusi pendidikan untuk beralih dari metode luring ke pembelajaran daring. Dari penelitian ini, saya menghasilkan kesimpulan bahwa sikap dan perilaku seorang mahasiswa sangat penting dalam memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing agar mahasiswa dapat meraih keberhasilan dalam pembelajaran mereka. Theory of Planned Behavior atau teori perilaku terencana yang dikemukakan oleh Azen 1991 menyebutkan bahwa sikap terhadap perilaku akan mempengaruhi niat yang dihasilkan individu tersebut. Berdasarkan teori tersebut menunjukkan bahwa sikap yang baik atau positif terhadap pembelajaran cenderung meningkatkan keberhasilan akademik siswa. Pendahuluan. Pendidikan merupakan aspek terpenting bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan aktivitas pendidikan berupaya untuk membentuk potensi manusia yang berkualitas. Savril dan Zen 2017. Seperti yang tadi sudah disebutkan, sebagai manusia kita harus terus menggali dan mengasah semua potensi terpendam yang ada di dalam diri kita agar dapat menjadi manusia yang berkualitas dan dapat beradaptasi saat terjun ke masyarakat. Kualitas manusia ditentukan oleh karakter yang ditampilkan. Oleh karena itu, aktivitas pendidikan berupaya untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas dan juga berkarakter mulia. Sagala 2013. Pendidikan bukan hanya upaya yang dilakukan oleh guru atau dosen semata-mata untuk membuat kita pintar dalam hal pelajaran saja, tetapi juga menuntun kita agar menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang mudah beradaptasi. Kita akan terpaksa oleh keadaan untuk belajar menyelesaikan masalah yang ada dari dalam diri dan lingkungan di sekitar kita. Semua orang baik muda maupun tua memiliki hak untuk belajar. Oleh sebab itu, semua orang juga layak mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Era pandemi adalah suatu proses transisi dari era revolusi industri 4.0 menuju kepada era society 5.0. Era Society 5.0 memaksa kita untuk mampu beradaptasi dengan teknologi-teknologi pada saat ini. Perkembangan teknologi digital yang mampu mempermudah aktivitas manusia dalam segala aspek, terlebih kepada dunia pendidikan. Di era Society 5.0 yang berbasis inovasi, teknologi telah dikenalkan di negara Jepang awal tahun 2019. Perkembangan teknologi pada era Society 5.0 berdampak besar pada dunia pendidikan di negara Indonesia. Society 5.0 merupakan gabungan di antara teknologi dan manusia sebagai human-centered dan teknologi sebagai dasarnya. Di era sekarang, teknologi terus berkembang dan sistem pembelajaran tidak lagi terpaku pada metode luring atau tatap muka saja, tetapi pembelajaran daring atau online juga semakin menjadi bagian yang penting dalam dunia pendidikan. Konteks pembelajaran daring yang berlangsung sekarang ini lebih menuntut siswa untuk bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan aktivitas belajar secara aktif dan mandiri. Widianti, Hasudungan, dan Park 2020. Dengan semakin meluasnya metode pembelajaran daring akibat pandemi COVID-19 dan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, mahasiswa dituntut untuk beradaptasi dalam kegiatan belajar dengan mandiri dan bertanggung jawab.
Dalam aktivitas belajar luring, mahasiswa dituntun agar menjadi seorang yang cerdas, aktif, disiplin, dan berakhlak mulia. Sementara itu, dalam pembelajaran daring, mahasiswa dipaksa untuk bisa belajar dengan mandiri, disiplin dalam mengatur waktu, mampu menggunakan teknologi dengan bijak, dan bertanggung jawab. Namun, pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang belum sadar akan hal tersebut. Sikap positif terhadap pembelajaran luring diantaranya hadir tepat waktu, antusias terhadap pelajaran yang disampaikan, disiplin, sopan santun, dan juga menghargai dosen dan teman-teman di kelas. Mahasiswa juga harus menunjukkan apresiasinya dengan berperilaku proaktif, baik dengan cara memberikan pernyataan atau pendapat, dan juga pertanyaan. Belajar dengan sungguh-sungguh dengan mempersiapkan materi yang akan dipelajari, mematuhi aturan kelas yang ditetapkan oleh dosen terkait jadwal, ketertiban, dan tugas-tugas yang diberikan. Pembelajaran daring adalah saat di mana kita dituntut mandiri, disiplin mengelola waktu, mempunyai kemauan untuk belajar meskipun tanpa adanya kehadiran fisik, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan secara daring, termasuk memastikan koneksi internet yang baik, mengakses materi yang diperlukan, dan mengikuti aturan yang ditentukan. Keterbukaan komunikatif juga penting agar tidak terjadi miskomunikasi dengan dosen. Di antara sikap-sikap yang disebutkan ada perilaku yang mesti diingatkan kembali saat pembelajaran daring berlangsung, yaitu menggunakan teknologi secara bijak. Pembelajaran daring mengandalkan teknologi, sehingga mahasiswa perlu memiliki kemampuan teknis dasar seperti mengoperasikan aplikasi video conference, menggunakan sistem manajemen pembelajaran atau LMS, dan mengakses materi pembelajaran digital. Berpartisipasi dalam diskusi juga penting agar interaksi mahasiswa dengan dosen tetap berlangsung dalam pembelajaran daring. Berpartisipasi aktif tidak hanya membantu pemahaman materi, tetapi juga mempermudah mahasiswa untuk saling berbagi informasi dan pengalaman. Satu hal lagi, tidak menunda-nunda tugas mengingat tidak ada pengawasan langsung dalam pembelajaran daring. Menyelesaikan tugas materi tepat waktu dan adalah bagian penting dari sikap disiplin dalam pembelajaran daring. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif atau KIDE adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial. Pollitt dan Beck 2009-2014. Saya menggunakan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan secara mendalam fenomena terkait sikap dan perilaku mahasiswa terhadap pembelajaran luring dan daring. Tanpa melakukan pengujian dan perbandingan statistik, fokus utama dari penelitian ini adalah pada pemahaman dari sudut pandang siswa. Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Widyatama, Kota Bandung. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi dari program studi informatika yang mengikuti pembelajaran baik secara luring maupun daring. Instrumen yang saya gunakan adalah data yang diperoleh dari observasi dengan kategori participant observation, data bersumber dari artikel jurnal penelitian, dan data yang dikumpulkan dari seminar pendidikan. Hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil observasi mengenai sikap mahasiswa terhadap pembelajaran luring, sebagian besar mahasiswa merasa lebih termotivasi ketika belajar secara langsung di kelas. Interaksi langsung dengan dosen dan teman sekelas memberikan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai materi yang diajarkan. Meskipun begitu, tidak semua individu dapat lancar berkomunikasi. Ada beberapa hambatan yang dialami individu dalam berkomunikasi, seperti kecemasan dalam berkomunikasi. Kecemasan berkomunikasi atau communication apprehension sering menjadi kendala utama bagi individu dalam sebuah interaksi. McCroskey.
1984 menyatakan bahwa communication apprehension is an individual's level of fear and or anxiety associated with either real or anticipated communication with another person or persons. Disebutkan bahwa kecemasan komunikasi adalah tingkat ketakutan atau kecemasan seseorang, entah itu nyata ataupun prasangka, yang berkaitan dengan komunikasi dengan yang lain atau orang banyak. Kehadiran dalam pembelajaran luring dianggap sebagai hal yang penting. Kehadiran dalam pembelajaran luring dianggap sebagai hal yang penting. Kebanyakan mahasiswa berusaha untuk hadir tepat waktu, meskipun beberapa mengakui bahwa faktor jarak dan kondisi fisik bisa menjadi hambatan. Banyak mahasiswa menunjukkan sikap aktif dengan ikut serta dalam diskusi dan bertanya di kelas. Mereka merasa lebih mudah untuk berinteraksi dengan dosen atau teman sekelas dalam tatap muka. Beberapa mahasiswa mengakui bahwa mereka merasa lebih terkontrol dalam pembelajaran luring karena adanya pengawasan langsung dari dosen. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring menunjukkan sikap lebih mandiri dalam mengatur waktu dan menyelesaikan tugas. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa pembelajaran daring memberi kebebasan untuk belajar di luar jam kuliah, meskipun ini juga membawa tantangan berupa kecenderungan menunda-nunda pekerjaan. Sebagian mahasiswa merasa terbantu oleh teknologi yang digunakan dalam pembelajaran daring. Namun ada pula yang mengungkapkan kesulitan dalam hal teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil atau masalah teknis dalam menggunakan platform pembelajaran. Beberapa mahasiswa merasa kesulitan dalam berinteraksi selama pembelajaran daring, terutama dalam hal diskusi kelompok atau bertanya langsung kepada dosen. Mereka merasa bahwa pembelajaran daring kurang interaktif dibandingkan dengan pembelajaran luring. Beberapa mahasiswa mengakui bahwa dalam pembelajaran daring mereka cenderung lebih mudah terganggu dan sering menunda tugas karena tidak ada pengawasan langsung dari dosen. Mereka juga menyebutkan bahwa pengaturan waktu yang kurang disiplin dan dapat mempengaruhi hasil pembelajaran mereka. Kesimpulan artikel ini menyoroti pentingnya sikap disiplin dan perilaku bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mahasiswa, baik secara luring atau tatap muka maupun daring atau online. Dalam pembelajaran luring, mahasiswa diharapkan memiliki sikap aktif, disiplin, dan antusias terhadap pelajaran, serta mematuhi aturan yang ditetapkan oleh dosen. Sedangkan dalam pembelajaran daring, mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri, disiplin dalam mengelola waktu, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan tanpa pengawasan langsung. Kecemasan komunikasi dan tantangan teknis dalam pembelajaran daring menjadi hambatan bagi sebagian mahasiswa. Namun dengan sikap positif dan adaptasi yang baik, mereka dapat mengatasi kesulitan tersebut. Sikap yang baik terhadap pembelajaran seperti yang dijelaskan melalui teori perilaku terencana Adzan 1991 berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan akademik mahasiswa. Oleh karena itu, sikap disiplin, tanggung jawab, dan kemauan untuk beradaptasi dengan teknologi dan metode pembelajaran sangat penting bagi mahasiswa untuk mencapai kesuksesan akademik yang optimal, terutama metode pembelajaran baru seperti daring. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.